Jadi saya secara singkat aja materi dari kuliah yang akan kita bahas ini itu nanti kita awali dari dasar telekomunikasi. Jadi kita awali dari materi yang pertama ini nanti apa sih telekomunikasi itu, terus kemudian ada diawali dari kata komunikasi ya. Komunikasi itu apa, kemudian ada istilah teknik telekomunikasi, kemudian ada sistem komunikasi apa sih gitu ya. Terus kemudian apa sih syarat-syarat dari suatu komunikasi bisa berjalan seperti itu. Terus kemudian syarat-syarat ini nanti termasuk di dalamnya itu ada beberapa proses komunikasi. Nah itu yang akan kita bahas secara umum yang akan kita bahas nanti di pertemuan sistem telekomunikasi ini dari mulai hari ini sampai dengan pertemuan ke terakhir nanti 16. Kemudian kalau buku pengantarnya atau buku referensi banyak ya. Jadi artinya sekarang tuh banyak buku-buku yang udah berapa dulu sampai edisi keberapa gitu diantaranya ada sistem telekomunikasi di Indonesia, terus kemudian dasar sistem telekomunikasi, terus buku lagi ya, sebentar saya buka dulu. Nah ini kelihatan belum? Nah ini antara buku-bukunya nih. Tapi ini buku yang ada di sini nih udah ada sampai cetakan keberapa diperbarui lagi. Kan sistem komunikasi itu kan bergerak sangat cepat ya. Istilahnya gini, kita baca nih ada perkembangan telekomunikasi sekarang yang belum kita paham. Kita baru mau belajar nih. Itu belum selesai kita pelajarin, udah muncul lagi perkembangan telekomunikasi yang lain. Jadi artinya buku-buku ini hanya sebagai panduan aja, artinya buku yang lain juga banyak juga yang membahas materi yang sama ya. Di antaranya di sini ada karangan dari Graham Langley, di situ prinsip dasar telekomunikasi. Ada juga judul yang sama, tetapi pengarang yang lain ada juga. Kemudian sistem telekomunikasi di Indonesia, ini pengarangnya Dr. Gauzali, ini juga udah sampai berapa edisi nih, udah terbaru lagi. Kemudian ada juga teknik telekomunikasi, pengarangnya itu Suhana, terus prinsip dasar elektronik, pengarangnya itu Profesor Dr. Juka, terus kemudian ada juga electronic communication, ini udah ada berapa edisi nih sampai terakhir tuh saya berapa puluh tahun yang lalu bacanya itu udah edisi keempat, nggak tahu sekarang edisi keberapa ya. Terus ada juga pengantar telekomunikasi, karangan dari Uke Kurniawan Usman, terus kemudian teknik telekomunikasi, dan masih banyak lagi yang judulnya mirip-mirip dengan ini. Artinya Anda bisa mencari buku-buku yang membahas tentang prinsip dasar telekomunikasi dan teknik telekomunikasi yang akan ada di materi yang akan kita bahas. Oke. Kemudian masuk sini ya. Kelihatan ya? Oke, kita awali dari sejarah dan sistem telekomunikasi secara umum. Jadi saya ingatkan lagi ya, kalau misalkan ini kan saya nggak bisa lihat nih tampilan di Anda seperti apa. Jadi misalkan kalau tidak kelihatan langsung diomongin aja, langsung ngomong. Kemudian kalau ada penjelasan saya yang kurang dimengerti atau kurang jelas, langsung ditanyakan aja. Oke, sistem telekomunikasi. Ini kan berasal dari kata komunikasi ya. Komunikasi, apa sih yang dimasukkan dengan komunikasi? Artinya kalau kita
berkomunikasi itu paling tidak ada 3 syarat dari terjadinya suatu komunikasi ya. Kalau secara umum misalkan kalau kita berkomunikasi berarti kan harus ada lawan kita berbicara ya. Jadi yang dimaksudkan dengan istilah komunikasi itu adalah segala cara yang mencakup bagaimana caranya menyampaikan suatu informasi atau menyebarkan berita, informasi, data dengan suatu aturan atau bahasa yang telah disepakati antara 2 atau lebih titik. Nah, itu adalah yang dimasukkan dengan komunikasi. Jadi semua cara bagaimana informasi dari satu titik itu bisa disampaikan ke titik yang lain, tetapi dengan aturan dan bahasa yang telah disepakati. Nah, kemudian dari kata komunikasi ini kita ada istilah telekomunikasi. Bedanya apa komunikasi dengan telekomunikasi? Jadi kalau bisa saya gambarkan seperti ini. Kalau berkomunikasi, ya, bertukar informasi, itu kan biasanya menggunakan bentuk-bentuk menyampaikan berupa berbicara ya, percakapan, tulisan, tanda isyarat. Artinya ada jarak tertentu yang dimana informasi yang dari suatu titik atau dari seseorang itu bisa tersampaikan ke orang lain. Misalkan, kalau saya berbicara dengan si B misalkan gitu, kalau mungkin masih dalam jarak 10 meter, mungkin suara saya masih bisa didengar. Mungkin kalau lebih jauh lagi, misalkan 20 meter, mungkin masih bisa didengar, tapi saya harus sudah teriak gitu ya. Dan itu akan membuat orang lain tidak nyaman. Artinya misalkan kalau digambarkan sini nih, si A dan si B ini bisa berkomunikasi, menyampaikan informasi. Kalau masih dalam jarak tertentu, dia masih bisa mengerti informasinya. Misalkan si B ini menunjukkan ada misalkan apa nih yang dipegang ya, misalkan popcorn lah atau minuman gitu, ditunjukin gitu. Nah si B ini masih bisa mengerti, tapi kalau untuk jarak yang jauh kan udah nggak bisa dilihat ya kalau si lawan bicaranya ini. Nah, jadi berkomunikasi ini ada syaratnya yang seperti tadi itu. Ada syarat tertentu, terlebih lagi untuk jarak. Muncullah istilah telekomunikasi. Tele ini kan jauh ya, berkomunikasi jarak jauh. Artinya kalau saya berkomunikasi, rumah saya misalkan di Ciledug, mau berkomunikasi dengan misalkan lah saudara saya gitu di daerah Pasar Minggu. Artinya kalau saya berkomunikasi hanya berbicara dari sini kan tanpa menggunakan suatu alat itu tidak akan mungkin sampai. Maka saya harus menggunakan alat komunikasi supaya informasi yang akan saya sampaikan kepada saudara saya itu bisa diterima atau dimengerti oleh si saudara saya yang akan saya sampaikan informasi. Jadi muncullah istilah telekomunikasi. Jadi telekomunikasi ini adalah komunikasi jarak jauh. Di mana bedanya apa dengan komunikasi yang tadi? Telekomunikasi itu berarti harus ada alat bantu berarti. Jadi seseorang dimungkinkan bisa berinteraksi dengan orang lain atau bertukar pengalaman, bertukar informasi itu dengan menggunakan media. Jadi ada menggunakan alat bantu. Seperti ada gambar di sini ya, dipisahkan oleh suatu jarak tertentu, maka si A dan si B ini akan bisa saling bertukar informasi kalau mereka menggunakan alat komunikasi. Nah, itu yang disebut dengan telekomunikasi. Jadi berkomunikasi dengan atau secara jarak jauh. Nah, dari sini dapat kita lihat konsep dasar komunikasi. Kalau yang namanya istilah berkomunikasi, paling tidak itu ada tiga komponen dasar untuk bisa terjadinya komunikasi. Yang pertama adalah pengirim atau sumber ya. Kemudian ada penerima atau tujuan. Kemudian ada media transmisi. Ya. Pengirim atau si sumber ini adalah sumber informasi. Ya.
Kemudian media transmisi ini adalah media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan informasi dari tempat si pengirim ke tujuannya. Bisa berupa bentuk saluran fisik ataupun non-fisik. Istilahnya gini, kalau misalkan untuk jarak dekat tadi, kalau saya berkomunikasi dengan lawan bicara saya atau penerima, berarti media transmisinya adalah udara kan. Udara yang sebagai media ketika saya berbicara, udara membawa atau menyampaikan sebagai media menyampaikan informasi dari saya ke penerima ini. Jadi medianya adalah udara. Sedangkan kalau bertelekomunikasi, nah medianya ini nanti udah lebih kompleks lagi. Jadi untuk terjadinya komunikasi, minimal ada 3 komponen ini, pengirim, penerima, dan media transmisi. Nah, kemudian dari istilah komunikasi tadi kan ada muncul istilah telekomunikasi. Jadi telekomunikasi itu kalau kita bisa rumuskan, itu adalah pertukaran informasi, ataupun bisa juga terjadi di sana nanti perubahan bentuk informasi pada hubungan jarak jauh. Di mana pertukaran informasi ini yang terjadi secara jarak jauh, ini terjadi secara elektronis. Jadi ada proses-proses elektronis di sana. Artinya, misalkan kalau kita menggunakan media telepon, dari si pengirim kan informasinya itu kan berupa suara ya. Nah, supaya bisa disalurkan atau disampaikan melalui media transmisi, nah kan harus dirubah dulu suara kita itu menjadi menjadi sinyal elektronis ya. Baru kemudian bisa disampaikan. Nah, di si penerima kan mengertinya suara ya yang disampaikan dari sini. Nah, sedangkan tadi melalui media transmisi itu adalah berupa gelombang elektronis, ini harus dirubah lagi menjadi gelombang suara. Jadi dalam bertelekomunikasi ini terjadi perubahan informasi secara elektronis. Nah, kemudian muncul lagi istilah sistem telekomunikasi. Kalau kita melihat kata ini kan terdiri dari kata sistem dan telekomunikasi ya. Kalau kita mendengar istilah sistem ini adalah gabungan dari fungsi-fungsi yang saling bekerja sama membentuk suatu proses dari awal sampai akhir sistem. Artinya, kalau salah satu dari sistem atau bagian ini tidak bekerja, maka keseluruhan sistemnya juga tidak bisa jalan. Misalkan contohnya tadi, kalau kita mau berkomunikasi menggunakan telepon, ya, berarti kan kita menggunakan perangkat telepon ya. Kalau salah satu sistem di dalam kesatuan telekomunikasi kita ini tidak jalan, maka sistem telekomunikasi yang kita bangun pun tidak akan berjalan. Nah, sehingga apa yang dimasukkan dengan istilah sistem telekomunikasi berarti ini adalah suatu kesatuan atau totalitas yang terdiri dari bagian-bagian yang disebut dengan subsistem. Jadi ada subsistem yang membangun suatu sistem telekomunikasi, di mana subsistem ini yang saling berinteraksi, sehingga tujuan telekomunikasi itu untuk menyampaikan atau menyalurkan informasi dari satu titik ke titik yang lain itu tersampaikan. Di mana fungsi dari komunikasi ini adalah mentransmisikan atau menyampaikan informasi atau messages yang dihasilkan dari sumber informasi ke tujuan. Nah, kemudian dari komponen dasar komunikasi ini tadi, ini kalau kita berbicara telekomunikasi, ini akan diagram bloknya ini akan berkembang seperti ini. Nah, ini model sistem telekomunikasi ya. Jadi, bagaimana suatu informasi dapat disalurkan dari satu titik ke titik yang lain, ya, dari satu masukan atau sumber informasi sampai ke tujuan informasi.
Jadi kalau kita gambarkan ini salah satu model sistem komunikasi. Mana tadi sistem telekomunikasi nih ya, bukan komunikasi ya, telekomunikasi. Di mana kan tadi kan telekomunikasi terjadi perubahan informasi secara elektronik. Misalkan di sini kalau kita gambarkan ini ada input atau informasi bisa analog atau digital. Maka supaya informasi yang bentuknya analog atau digital ini bisa disampaikan melalui pengirim, kemudian nanti disampaikan melalui media komunikasi, berarti kan harus dirubah dulu. Nah, inputnya ini akan dirubah oleh transducer. Jadi transducer ini merubah suatu informasi dari satu bentuk yang lain, sehingga nanti si transducer ini bisa mengerti masukan input atau input messages ini yang akan diteruskan nanti ke kanal komunikasi. Di sini yang saya biru-biruin ini ya, ini kan ada transmitter, komunikasi, kanal komunikasi dan receiver. Nah ini adalah tadi sama dengan kalau ini kita gambarkan ya. Nah kemudian nanti kalau dikembangkan kan seperti ini. Nah kemudian sebelum informasi dari si input ini itu dikirimkan ke kanal komunikasi, communication channel ini. Nah ini harus dilakukan dulu proses, tergantung dari jenis informasi yang akan diteruskan. Misalkan, kalau informasi yang akan diteruskan ke media komunikasinya, ke kanal komunikasi ini terdiri dari banyak masukan, nah ini akan diteruskan melalui satu kanal komunikasi, berarti kan dia harus dimultiplex dulu. Sehingga di transmitter ini itu akan mengalami proses multiplexing. Jadi multi itu kan banyak kan. Dari banyak input itu kemudian dijadiin satu, baru kemudian diteruskan melalui satu kanal komunikasi ini. Kemudian informasi-informasi input ini juga tidak bisa langsung diteruskan ke communication channel ini, kanal komunikasi ini. Tapi dia harus ditumpangkan. Ya. Jadi harus ditumpangkan, jadi ada yang membawa. Ya. Nah, makanya di sini ada timbul istilah modulasi. Ya, dimodulasi ini artinya ditumpangkan. Jadi sinyal informasi ini ditumpangkan ke sinyal pembawa atau carrier wave. Setelah ditumpangkan, maka sinyalnya ini teruskan ke communication channel, kanal komunikasi. Nah, di kanal komunikasi ini, informasi yang dikirimkan ini kan akan mengalami suatu proses. Bisa aja sesuai dengan kondisi dari kanal komunikasinya, bisa aja akan ada tambah informasi yang tidak dibutuhkan, yang kita sebut dengan noise, atau bisa juga interferensi dan gangguan yang lain. Interferensi itu artinya gini, misalkan tadi di sini dimasukkan ini ada beberapa informasi yang mempunyai frekuensi yang sama. Ya. Ketika dimodulasi, maka kan terjadi interferensi. Interferensi itu adalah dua atau lebih sinyal informasi yang mempunyai atau memiliki frekuensi yang hampir sama atau sama, nah itu akan terjadi interferensi. Jadi gangguan-gangguan ini yang terjadi di kanal komunikasi, nah ini akan melemahkan sinyal informasi yang tadi yang masukan ini. Nah, dan nanti kalau kita kembangkan lagi nih di kanal komunikasi ini, itu nanti ada beberapa proses atau metode-metode lain, bagaimana caranya meminimumkan interferensi atau gangguan ini gitu. Nanti kalau dikembangkan lagi nanti blok diagram di kanal komunikasi ini akan berkembang lagi. Nah, kemudian dari kanal komunikasi ini kan diteruskan ke si penerima atau receiver. Si penerima, nah tadi kan
informasi di sini kalau kita misalkan dari banyak kemudian digabung jadi satu, nah nanti kan di si penerima ini harus dibalik lagi. Kan informasi yang ada itu harus dipisah-pisahin lagi. Tadi ada berapa informasinya harus dipisah-pisahin lagi. Jadi kan kalau digabungin ada istilahnya multiplexing, di multiplex. Nah, di receiver di sini nanti kebalikannya, demultiplex. Jadi tadi kalau di sisi si pengirim di multiplex dari banyak multi digabung jadi satu. Nah, kebalikannya di si penerima nih. Nah, yang satu tadi itu bisa pisahin lagi dengan suatu proses tertentu sesuai dengan syarat-syarat komunikasi. Kemudian tadi kan di penerima, di pengirim dimodulasi, ditumpangkan ke gelombang pembawa atau carrier wave. Jadi si penerima ini kan dia harus dipisahkan. Yang mana sinyal informasi, yang mana sinyal pembawa gitu ya. Nah, dengan proses tertentu nanti itu akan diproses lagi di sisi receiver atau si penerima, kebalikan dari modulasi, demodulation di sini. Nah, baru nanti informasi yang disampaikan tadi yang dari input itu bisa sampai ke output. Nah, ini pun harus dirubah. Nah, di sini kan misalkan ada masukan ini tadi suara ya, untuk bisa disalurkan melalui kanal komunikasi ini kan berarti harus mengalami proses yang secara elektris. Berarti kan sinyalnya adalah sinyal elektris ya. Nah, sedangkan di si penerima dia kan harus mendapatkan informasi berupa suara lagi kan, dibalikin lagi. Nah, di outputnya ini tambahin lagi ada transducer. Jadi transducer di sini akan merubah lagi dari sinyal elektris tadi dirubah lagi menjadi sinyal suara seperti itu. Jadi ini salah satu model sistem kanal komunikasi. Nah, sekarang di perkembangan komunikasi yang sekarang kita hadapi ya, informasi sistem informasi itu kan berkembang sangat pesat. Dimulai kalau kita lihat sistem komunikasi dibagi-bagikan dalam generasi ya. Ada generasi pertama, generasi kedua, ketiga, keempat, kelima. Misalkan kalau sekarang lagi di booming kan generasi kelima gitu. Generasi kelima aja kita belum tahu seperti apa, udah muncul lagi generasi keenam. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan sistem telekomunikasi, nah blok diagram dari model sistem komunikasi ini akan berkembang sesuai dengan perkembangan sistem telekomunikasi. Misalkan tadi itu kalau apalagi sekarang kan komunikasi data ya, data itu udah berupa bisa suara, ada gambar, data. Gitu kan. Nah ini kalau dikirimkan melalui satu kanal komunikasi, ini kan lebih kompleks lagi nanti prosesnya. Nah, nanti harus dipisahkan yang mana suara, yang mana ini. Nah, ini lebih kompleks lagi. Jadi, artinya model sistem komunikasi ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dari perkembangan dari sistem telekomunikasi yang ada. Oke. Jadi, kalau kita ringkaskan dari komponen sistem telekomunikasi atau komunikasi tadi, berarti ada paling tidak tiga ya. Jadi paling sederhana suatu sistem komunikasi bisa berjalan itu kalau ada si sumber atau kita sebut dengan transmitter atau pengirim gitu ya. Di mana transmitter ini fungsinya untuk memproses dan memodifikasi sinyal input atau sinyal masukan. Tujuannya supaya sinyal informasi ini dapat ditransmisikan, artinya bisa dikirimkan melalui media komunikasi. Artinya misalkan kita mau menyampaikan, berbicara lah dengan lawan bicara kita secara jarak jauh. Nah, supaya bisa dikirimkan melalui media komunikasi, misalkan kita menggunakan telepon, berarti kan suara kita itu harus dirubah dulu. Jadi sinyal listrik, ya. Baru kemudian si penerima dirubah lagi, supaya si penerima tahu, mengerti, yang mengerti kan suara gitu ya, dirubah lagi menjadi sinyal suara. Di mana di transmitter ini untuk proses pengiriman sinyal ini nanti meliputi operasi pemrosesan sinyal
Tadi kalau kita lihat di gambaran model sistem komunikasi ini kan ada multiplexing, kemudian ada modulasi, ada penguatan gitu. Artinya sinyal informasi itu kan supaya bisa dikirimkan itu harus dikuatkan dulu. Jadi ada proses penguatan. Kemudian juga ada filtering, penyaringan. Filtering ini artinya gini, difilter. Difilter itu kan dipilih ya. Yang mana sih yang mau diteruskan ini berarti difilter yang enggak sesuai dengan syarat yang ada pada sistem komunikasi tersebut itu berarti tidak akan dilewatkan pada media komunikasi ini. Jadi difilter, dipilih gitu. Kemudian di sisi penerima receiver. Receiver ini berarti kan dia mengambil kembali sinyal yang ditransmisikan melalui kanal komunikasi. Nah, operasi atau proses yang terjadi di receiver ini adalah kebalikan dari yang di transmitter ini. Kalau tadi di transmitter ada proses multiplexing, maka di si penerima ada demultiplexing. Jadi dirubah lagi dari satu menjadi banyak. Kemudian kalau tadi meliputi modulasi, maka di si penerima harus dibalikin lagi tuh, didemodulasi, dipisahkan antara sinyal informasi dengan sinyal pembawa atau carrier. Ya. Kemudian setelah dikuatkan kemudian dikirimkan melalui kanal komunikasi. Tadi kan di kanal komunikasi dia mengalami pelemahan ya, karena interferensi, karena ada gangguan dari sinyal yang tidak diinginkan atau noise atau gangguan lain. Maka supaya bisa diproses di penerima, maka dia harus dikuatkan dulu gitu ya. Maka di receiver ini juga terjadi proses penguatan kembali sinyal informasi. Nah, kemudian satu lagi adalah kanal komunikasi. Nah, kanal komunikasi ini fungsinya adalah menghubungkan secara elektrik sumber informasi dengan penerima. Jadi kanal komunikasi ini kan dia mengertinya adalah informasi elektrik ya. Sehingga nanti dirubah dulu informasi dari si penerima menjadi informasi elektrik. Nah, itu baru bisa diteruskan melalui kanal komunikasi. Nah, tadi di kanal komunikasi itu terjadi ada noise, ada interferensi, dan gangguan yang lain, maka di kanal komunikasi ini sinyal informasi yang akan dikirimkan itu juga mengalami degradasi atau perubahan ya. Sehingga artinya sinyal informasi yang tadi dikirimkan itu bisa mengalami ketidaksesuaian. Kemudian supaya informasi yang dikirimkan itu bisa tersampaikan sesuai dengan informasi yang dari sumber, maka nanti proses-proses bagaimana mengurangi noise, kemudian membatalkan interferensi, nah itu ada di proses di kanal komunikasi ini. Ya, sehingga nanti informasi yang diteruskan ke si penerima, dia akan mendapatkan informasi yang sesuai yang dikirimkan oleh receiver atau si pengirim. Nah, dari sini dapat kita lihat ya, bahwa sistem komunikasi itu ada beberapa tipe modulasi. Jadi kan tadi informasi yang akan dikirimkan itu harus ditumpangkan ke sinyal pembawa. Atau kita sebut dengan proses modulasi. Nah, ada 3 kategori jenis dari modulasi. Yang pertama disebut dengan sistem komunikasi analog. Sistem komunikasi analog itu berarti sistem komunikasi yang mentransmisikan informasi analog, berarti yang digunakan juga model modulasinya adalah modulasi analog. Kemudian sistem komunikasi digital, karena informasi yang akan ditransformasikan atau dikirimkan itu adalah informasi digital, maka dia untuk penumpangan sinyalnya ke sinyal carrier itu juga menggunakan cara-cara atau proses modulasi digital. Kemudian juga ada yang sistem komunikasi hibrid. Hibrid ini gabungan ya.
Jadi gabungan. Misalkan sinyal informasinya itu dari si penerima itu adalah berupa sinyal digital misalkan. Nah, informasi ini akan disampaikan ke si penerima berupa sinyal analog. Berarti kan harus dirubah dulu tadi supaya bisa dikirimkan melalui kanal komunikasi, sinyal digital ini dirubah ke analog. Kemudian nanti di sisi si penerima kan harus dirubah lagi dari analog dirubah lagi ke digital dan sebaliknya. Oke, jadi ada 3 kategori tipe modulasi ya, ada modulasi analog, digital, dan hibrid. Kemudian nanti di materi berikutnya nanti akan kita lihat sistem komunikasi modulasi analog ini nanti ada beberapa jenis. Kemudian modulasi digital itu ada beberapa jenis. Nah, kemudian kategori sistem komunikasi. Jadi mengkategorikan atau membedakan ya jenis-jenis media yang kita gunakan untuk berkomunikasi supaya bisa disampaikan melalui media komunikasi. Nah, ini ada jenis media yang digunakan sebagai kanal komunikasi atau communication channel. Pertama ada sistem komunikasi radio terestrial, kemudian sistem komunikasi satelit, ada sistem komunikasi kabel serat optik. Nah, kemudian ada frekuensi yang digunakan untuk kanal komunikasi sebagai gelombang pembawa atau carrier tadi. Untuk sistem komunikasi radio, ada sistem komunikasi radio high frekuensi, terus kemudian juga ada yang very high frekuensi atau ultra high frekuensi, lalu juga sistem komunikasi menggunakan gelombang mikro atau microwave. Nah, apa sih yang dimasukkan dengan informasi dari tadi kan informasi yang mau disampaikan dari pengirim ke penerima gitu ya. Nah, informasi itu adalah merupakan suatu pesan atau keterangan. Nah, informasi ini bisa berupa suara, isyarat, atau cahaya, di mana dengan cara tertentu ini bisa diterima di si penerima gitu oleh sasaran. Nah, sehingga jenis informasi ini bisa kita kategorikan sebagai yang pertama bisa berupa suara, itu melalui teleponi, suara dan gambar, video phone, tulisan yang dicetak, berita, bisa telegrafi atau telex, tulisan yang dicetak berupa data, komunikasi data, tulisan yang dicetak teks, teletext, dokumen ini teletext, gambar di televisi atau video teks, kalau gabungan dari gambar, tulisan, dan suara, nah ini disebut dengan multimedia. Jadi multi ini kan banyak ya, banyak media. Nah, tadi supaya informasi dari si pengirim dari satu titik ke titik yang lain itu bisa diterima atau bisa dimengerti, maka perlu dirubah kan sinyal informasinya. Nah, ini yang kita gunakan melalui dengan transducer. Transducer ini adalah alat yang dapat mengubah energi dari satu bentuk lainnya. Jadi perubahan informasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Tapi tergantung dari keperluannya ya. Tidak selamanya suatu sistem itu membutuhkan transducer. Oke, kemudian kemudian ini perlengkapan dasar untuk mewujudkan kanal komunikasi. Jadi kalau dari keseluruhan tadi yang sudah saya jelaskan ya, maka kalau kita gambarkan ini perlengkapan dasar dari suatu kanal komunikasi. Jadi yang pertama di sini kalau ini menggunakan media kabel, maka sumber informasi ini supaya bisa diteruskan melalui media informasi yaitu media pengirim yaitu kabel, maka kan harus dirubah dulu. Misalkan di sini informasinya berupa suara, gambar, dan atau data, maka harus dirubah dulu supaya menjadi suatu bentuk informasi yang dimengerti oleh si media
komunikasi ini, yaitu media kabel ini. Berarti kan harus dirubah dulu. Itu kerjaannya si transducer di sini. Transducer ini merubah sumber informasi ini menjadi informasi yang bisa dimengerti atau bisa diteruskan oleh media kabel ini. Nah, kemudian sebelum ditransmisikan atau dikirimkan, maka dia harus dikuatkan dulu. Nah, sebaliknya di sisi penerima, maka informasi ini karena tadi kan informasi itu di kanal komunikasi itu mengalami degradasi ya, mengalami penurunan kualitas itu, makanya di sisi penerima dia harus dikuatkan lagi. Kemudian tadi kan informasinya sudah dirubah. Nah, di sini dirubah, dibalikin lagi. Kerja proses kebalikan di sini menggunakan transducer lagi, mengubah informasi tadi yang sudah dirubah di sini menjadi informasi yang bisa dimengerti oleh media kabel ini, itu berupa sinyal elektris, nah dirubah lagi di sini. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk telekomunikasi radio, ya, ini telekomunikasi radio satu arah. Nah, di sini perbedaannya adalah di sini, di media kanal komunikasinya ya. Di sumber informasi dirubah dulu oleh transducer, kemudian dikuatkan, baru kemudian bisa dipancarkan melalui frekuensi tertentu di si pemancar ini. Kemudian nanti di si penerima akan dilakukan proses kebalikan dari informasi, proses informasi yang dari si penerima ini, sehingga si penerima bisa mengerti atau mendapatkan informasi sesuai dengan yang dikirimkan. Oke. Nah, kemudian pembagian telekomunikasi. Nah, telekomunikasi itu bisa kita bedakan berdasarkan media transmisi yang digunakan untuk menyalurkannya. Yang pertama tadi itu adalah menggunakan media kabel atau kita sebut dengan saluran fisik. Ya. Nah, saluran kabel atau fisik ini juga kabel itu banyak jenisnya ya. Ada yang disebut dengan kabel twisted pair, kabel koaksial, kemudian serat optik. Nah, ini biasanya digunakan untuk sistem telepon, telegraf. Kemudian yang kedua, menurut media transmisinya, maka sistem komunikasi yang kedua adalah melalui media saluran non-fisik atau non-kawat. Misalkan melalui infrared, ya. Jadi untuk berkomunikasi dari satu titik ke titik yang lain, ya ini menggunakan saluran infrared ini. Kemudian sinar laser, kemudian ada Bluetooth, dan kemudian gelombang mikro. Misalkan ini digunakan untuk komunikasi radio, televisi, data, seluler, dan lain-lain. Nah, itu kalau menurut media transmisinya. Kalau menurut informasi yang dikirimkan, maka telekomunikasi ini bisa dibedakan menjadi telekomunikasi dengan tanda-tanda. Ini sekarang udah jarang digunakan ini ya, telegraf. Kalau kita mau lihat yang lebih kuno lagi, zaman dahulu belum ada media komunikasi, orang berkomunikasi satu dengan yang lain itu tanda-tandanya apa? Mereka menggunakan asap atau menggunakan tanda-tanda tertentu, ya. Nah, ini pertama dengan tanda-tanda telegraf. Kemudian dengan suara, bisa dengan telepon, radio, kemudian atau suara ini media seluler ya. Dalam komunikasi dengan gambar yang tidak bergerak, yaitu dengan menggunakan faksimile. Kemudian telekomunikasi berupa gambar bergerak, yaitu televisi. Kemudian ada telekomunikasi data, misalkan lalu komputer dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pembagian telekomunikasi kalau dilihat dari sistem penyampaiannya atau switching ya, maka ada yang disebut dengan circuit switching, yaitu sistem penyambungan atau switching di antara dua terminal atau lebih, di mana pertukaran informasinya dapat dilakukan misalnya melalui telepon dan telex. Ya. Kemudian yang kedua, message switching.
yaitu sistem switching di antara 2 atau lebih terminal, sama seperti metode circuit switching ini, namun bedanya adalah informasinya tidak secara langsung dikirimkan. Ya, kalau yang circuit switching ini dia langsung dikirimkan. Sedangkan message switching ini tidak langsung dikirimkan, melalui akan dikirimkan kemudian. Biasanya ini digunakan dalam militer ya. Kemudian ada paket switching. Jadi paket switching ini adalah sistem penyambungan atau sistem switching di antara 2 terminal atau lebih, di mana informasi dikirimkan paket per paket. Sedangkan ini digunakan dalam data itu. Nah, kemudian ini media dan mode transmisi. Jadi kalau kita lihat tadi dari mode sistem telekomunikasi, maka mode transmisi artinya bagaimana suatu informasi atau data itu bisa disampaikan dari satu titik ke titik lain. Itu ada 3 modelnya. Yang pertama disebut dengan metode simplex. Ya. Simplex ini di mana informasi hanya mengalir satu arah, jadi satu arah gitu ya. Nah, mode ini digunakan pada radio dan televisi broadcast. Nah, untuk mode simplex ini jarang digunakan dalam transmisi data. Nah, kalau digambarkan seperti ini pengirim, penerima. Yang dimaksudkan tadi mengalir satu arah, jadi kalau di sini kita gambarkan ini pengirim, ini penerima, ya fungsinya dia tetap sebagai pengirim di sini. Tidak bisa bertukar. Istilahnya kalau satu waktu dia sebagai pengirim, waktu yang lain dia sebagai penerima itu tidak bisa kalau di model simplex ini. Ya, jadi hanya satu arah. Kalau dia sebagai pengirim, ya sebagai pengirim. Yang ini sebagai penerima, ya sebagai penerima. Nah, itu yang disebut dengan model simplex. Kemudian half duplex, ini adalah suatu mode transmisi komunikasi di mana informasi mengalir dalam 2 arah. Tetapi tidak bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Artinya adalah kalau yang simplex ini tadi kan dia posisinya kalau pengirim ya pengirim, penerima penerima. Kalau di half duplex ini dia bisa yang si pengirim ini bisa sebagai penerima tapi harus bergantian, nggak bisa sama. Kalau dalam satu waktu dia berfungsi sebagai pengirim, yang ini sebagai penerima, dalam waktu yang berbeda bisa berganti. Yang pengirim ini jadi penerima, si penerimanya jadi pengirim. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Ya. Jadi bergantian. Misalkan contohnya ini kalau apa namanya ya, sistem radio HT. HT itu kan kalau kita lihat orang main HT itu kan ganti-ganti nih. Tapi dia si posisinya bisa. Kalau sekarang saya sebagai pengirim, setelah selesai kemudian itu bisa saya sebagai penerima, kan bergantian. Kemudian yang ketiga adalah duplex. Kalau duplex ini mengalir 2 arah dalam waktu yang bersamaan. Misalkan contohnya kalau kita bertelepon, ya, itu kan 2 arah. Jadi pada saat kita sebagai pengirim, ya bisa juga dalam waktu bersamaan sebagai penerima gitu. Artinya ketika kita mendengarkan informasi dari si pengirim kan kita sebagai penerima ya, tetapi dalam waktu bersamaan kita juga bisa menyela ya, menjawab gitu ya. Nah di sisi penerima masih bisa juga menerima informasi dari kita gitu. Itu untuk duplex. Jadi itu ada 3 mode transmisi ya, ada simplex, half duplex, dan duplex. Nah, kemudian dari bentuk hubungan jaringan telekomunikasi, nah ini dibedakan ada jaringan point to point. Jadi point to point dari titik ke titik ini. Jadi untuk memulai dan mengakhiri komunikasi antara kedua pihak harus ada syarat ya, syarat dari jaringan komunikasi point to point ini itu antara si pengirim ya dan si penerima ini untuk memulai dan mengakhiri komunikasi itu harus ada tanda signaling yang dikenal dari kedua pihak. Nah, fungsinya apa signaling ini? Itu sebagai tanda untuk memulai atau mengakhiri komunikasi. Kemudian point to multi point.
Nah, di sini tidak diperlukan signaling. Ini disebut juga dengan broadcasting ya. Kemudian yang ketiga, point to multipoint dengan bantuan operator. Jadi artinya untuk bisa menghubungkan komunikasi ketika kita misalkan bertelepon nih, nah kita misalkan si A dengan si B di sini mau melakukan hubungan telekomunikasi gitu ya. Nah, dia tidak langsung bisa berhubungan dengan si B, tapi harus melalui si operator atau O di sini dulu, baru nanti si operator yang menyambungkan ke B. Misalkan ini contohnya untuk PBX Private Branch Exchange ya, yang bisa sering kita temui di perkantoran gitu ya. Misalkan kalau Anda lah, misalkan mau menghubungi kampus lah, kampus misalkan, tapi Anda mau menghubungi fakultas teknik misalkan gitu. Nah, Anda tidak bisa, biasanya kalau dengan PBX ini, itu ketika melakukan hubungan komunikasi atau bertelepon, telepon kita itu tidak langsung terhubung dengan si B, tapi terhubung dengan operator dulu. Baru nanti kemudian operator ketika kita menyebutkan misalkan dengan biasanya kan dibedakan nomor-nomornya ya, nomor misalkan 2 gitu, nanti baru si operator akan menyambungkan ke nomor 2. Jadi tidak bisa langsung berhubungan dari titik A ke titik B, tetapi harus melalui O dulu, terus kemudian si O-nya yang menghubungkan ke B. Kemudian yang keempat di sini ada mesh atau jaringan mata jalan. Nah, kalau untuk membagi mesh ini, setiap titik dalam jaringan ini saling berhubungan langsung dan terikat dalam jaringan mesh. Di mana karakteristik dari hubungan jaringan mata jalan ini, tiap sentral ini mempunyai derajat yang sama. Hubungannya langsung. Kemudian lagi nanti ada lagi yang kelima ini hubungan mesh star, jadi hibrid ya. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan dulu ya. Ini tinggal sedikit lagi. Kemudian signal. Tadi kan kita berbicara mengenai apa sih yang ditransmisikan sinyal informasi dari titik A ke titik B. Apa sih yang dimaksudkan dengan sinyal? Nah, sinyal ini dalam sistem komunikasi ini dapat diklasifikasikan atau dibedakan menjadi yang pertama ada yang disebut dengan sinyal deterministik and random signal. Kalau deterministik ini merupakan sinyal tertentu seperti gelombang suara, sedangkan yang random ini namanya juga random ya, random. Jadi bisa acak, kalau random itu acak. Kemudian ada juga yang periodik dan non periodik. Periodik itu artinya berulang. Jadi kalau kita gambarkan, misalkan contohnya sinyal sinusoidal itu kan setiap satu periode dia kan berulang lagi ya. Pada periode berikutnya dia sinyalnya berulang gitu. Ini disebut dengan periodik dan non periodik. Nah, yang periodik ini bentuknya tertentu berulang, sedangkan yang non periodik ini bentuknya tidak beraturan. Kemudian yang berikutnya adalah energi dan power signal. Ini sinyal listrik dan energi. Kemudian sinyal itu bisa juga dikategorikan sebagai info signal atau signal digital. Nah, dari sini dapat kita sebutkan bahwa signal itu adalah suatu fungsi yang mewakili suatu kuantiti fisik atau variabel dan biasanya berisi informasi tentang suatu fenomena dari sumber aslinya. Jadi
sinyal itu berupa gambaran dari suatu fenomena dari sumber aslinya, tapi yang diwakili oleh suatu kuantitas fisik atau variabel. Misalkan kalau gambar satunya adalah sinyal yang continuous time signal. Nah, ini tadi yang periodik. Jadi continuous, jadi dia terus menerus. Sedangkan yang discrete time, ya seperti ini discrete digital. Nah, sinyal ini ada yang kita sebut dengan sinyal listrik. Ini berarti adalah sinyal yang bentuknya berupa arus listrik. Kemudian juga kita biasa mendengar istilah sinyal optik ya. Sinyal optik ini adalah sinyal yang bentuknya berupa cahaya, optical light. Kemudian ada sinyal analog, adalah sinyal yang kontinu atau continuous time signal dengan bentuk dan asalnya ini mempunyai nilai tertentu berdasarkan waktu. Sedangkan kalau sinyal digital ini adalah bentuknya diskrit dan hanya terdiri dari dua kemungkinan. Biasanya kalau dalam digital itu kan kita hanya mengenal taunya angka 0 dan 1. Udah dapat mata kuliah sistem digital belum? Halo? Halo? Udah, Bu. Udah ya? Oke, kalau udah dapat kan kalau di sistem digital kan yang sering Anda lihat itu 01, 01 ya. Sebenarnya apa sih angka 01 dan 01 itu? Itu apa? Kalau dalam sistem digital. Halo? Artinya apa sih 0101 itu di sistem digital? Kan udah dapat sistem digital. Halo, ada yang jawab? Ada yang tahu? Apa sih artinya 1 dan 0 ini? 01 artinya apa? Oke ya. Jadi 0 dan 1 itu sebenarnya bukan nilainya yang 0 dan 1 ya. Kalau di sistem digital begitu kan? Bukan nilainya yang 0 atau 1. Tetapi 0 dan 1 itu menunjukkan representasi. Representasi atau sebagai simbol dari suatu hal gitu ya. Jadi misalkan kalau kita merepresentasikan misalkan 1 dan 0 ini kalau di sistem digital misalkan kita sebagai saklar, misalkan kan kalau 1 ini biasanya ini adalah kalau dituliskan angka 1 yang dilihat adalah saklar, berarti kan angka 1 itu adalah sebagai saklar tertutup. Itu kan biasanya kan. Kalau 0 ini berarti saklar terbuka, kebalikannya. Atau bisa juga 1 dan 0 ini merepresentasikan ya atau tidak. Jadi kalau satunya ini ya, 0 ini tidak. Kalau misalkan sinyal digital yang mau direpresentasikan dari 1 dan 0 ini adalah berupa lampu, misalkan kalau 1 itu merepresentasikan lampunya adalah menyala. Kalau 0 ini lampunya padam. Ya, jadi angka 0 dan 1 di sini kan bukan menunjukkan nilainya yang 0 atau 1, tetapi itu merepresentasikan suatu keadaan. Ya, itu dalam sistem digital. Nah, konversi sinyal tadi kan jadi dalam proses komunikasi ada kalanya diperlukan informasi tersebut harus dirubah dulu ke dalam suatu bentuk yang lain sehingga bisa diteruskan ke media komunikasi yang lain. Nah, sehingga konversi sinyal ini adalah terjadinya atau ada perubahan bentuk jenis signal dari bentuk yang satu pada yang lain. Misalkan contohnya tadi ya, kalau gelombang suara ini supaya bisa diteruskan melalui
media gelombang radio misalkan, berarti kan harus dirubah dulu. Pertama-tama harus dirubah dulu menjadi gelombang listrik gitu ya. Misalkan contohnya suara kan, kalau di telepon, supaya suara kita itu bisa diterjemahkan oleh si media komunikasi, ya media untuk mengirimkan informasi suara ini, berarti dia harus dirubah dulu menjadi gelombang listrik. Nah, sehingga di telepon kita itu, kalau kita lihat itu ada mikrofon kan. Nah, mikrofon ini yang fungsinya merubah sinyal suara menjadi sinyal listrik. Baru kemudian setelah menjadi gelombang listrik, baru kemudian bisa diteruskan ke pemancar, yaitu misalkan berupa antena. Kemudian nanti di sisi penerima, si penerima kan mengertinya suara ya, dapatnya gelombang suara. Maka gelombang elektronik ini harus dirubah lagi menjadi gelombang sinyal suara. Nah, itu fungsi dari di si penerima itu nanti dirubah lagi oleh transducer. Nah, itu yang disebut dengan konversi. Jadi merubah bentuk dari sinyal informasi ke bentuk yang lain sehingga bisa diteruskan ke media komunikasi yang lain. Ini misalkan contohnya gini nih, konversi dari kira-kira seperti ini nih yang terjadi ketika kita melakukan suatu hubungan telekomunikasi ya. Jadi misalkan ini telepon, ini gelombang suara, kita ini di telepon ini kan ada mikrofon ya, di situ ada membran atau serbuk arang. Nah, baru nanti suara kita ini akan dirubah menjadi sinyal listrik. Sehingga keluarannya di sini kan berupa sinyal listrik, gelombang listrik seperti ini. Baru kemudian bisa dipancarkan melalui antena. Kalau ini adalah konversi gelombang listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Gelombang suara sisi pelanggan ini jadi mengalami proses atau perubahan bentuk informasi yang tujuannya adalah supaya sinyal informasi dari suatu sumber itu bisa diterima di tujuan atau di si penerima, atau disebut juga dengan destination. Nah, kemudian ada juga konversi sinyal dari analog ke digital. Ya. Prosesnya itu secara singkat itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi sinyal analog seperti ini, jadi dia disampling, diambil sampling-sampling gini ya. Kemudian samplingnya ini dikuantisasi. Jadi diambil pendekatannya. Misalkan di sini ini sebenarnya dia adalah 5,1 gitu. Nah, kita supaya bisa nanti diterjemahkan dalam coding atau dikodekan, nah dia diambil pendekatannya, oh 5 nih, jadi sini 5. Kemudian di sini pendekatannya nanti di kuantisasinya di ininya 2 misalkan, seperti ini. Baru kemudian nanti ini hasil kuantisasinya ini dikodekan. Ya. Jadi dikonversi dari sinyal analog menjadi suatu sinyal digital. Jadi kode-kode di sini nih yang 5 nih, 1101 misalkan. Dan kalau di sini ada 2001. Kemudian ini tidak usah. Nah, kemudian regulasi ini adalah suatu aturan ya. Jadi dalam berkomunikasi itu juga melakukan atau penyelenggaraan telekomunikasi itu perlu ada aturan atau regulasi. Tujuannya apa? Ya supaya ada keteraturan. Artinya kalau tidak ada aturan, dan nanti kan setiap orang atau setiap penyelenggara komunikasi melakukan sesuai dengan keinginan mereka, sehingga apa terjadi ketidaksesuaian atau kekacauan seperti itu. Jadi, nah untuk supaya penyelenggaraan komunikasi atau telekomunikasi ini berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu aturan atau regulasi. Nah, kalau regulasi telekomunikasi di Indonesia ini acuannya dasarnya itu adalah undang-undang ya, nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Kemudian juga nanti regulasinya itu tentang pemisahan penyelenggaraan
telekomunikasi. Nah, itu ada aturannya semua. Jadi jaringan telekomunikasi misalkan yang diselenggarakan oleh PT Telkom, kemudian jaringan telekomunikasi misalkan jasa telekomunikasi misalkan internet provider, kemudian telekomunikasi khusus misalkan telekomunikasi khusus misalkan contohnya untuk militer atau untuk tujuan tertentu. Kemudian juga kegunaannya apalagi itu anti monopoli atau kompetisi ya. Kalau tidak ada aturan yang membatasi penyelenggaraan telekomunikasi, nah nanti bisa dimonopoli. Ya. Kemudian juga mengatur fungsi telekomunikasi. Jadi untuk pemeliharaan, kemudian komoditas. Nah, badan yang mengatur regulasi di Indonesia ini itu ada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau disingkat dengan BRTI ya. Nah, di mana BRT ini berfungsi sebagai pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Jadi mereka yang mengatur dan mengawasi, kemudian mengendalikan semua aturan atau semua ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan suatu telekomunikasi. Oke, kemudian jaringan telekomunikasi itu juga bisa dibedakan berdasarkan model dari komunikasinya ya. Ada yang disebut dengan jaringan tetap. Jaringan tetap ini berarti ya namanya tetap berarti kan tidak ya tetap di situ gitu, tidak atau statis ya. Kalau yang bergerak itu kan dinamis. Jaringan tetap. Nah, jaringan tetap ini juga ada jaringan tetap lokal, jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh, jaringan tetap sambungan internasional, jaringan tetap tertutup. Kemudian nanti ada jaringan bergerak terestrial, ada jaringan bergerak seluler, ada jaringan bergerak satelit. Mungkin kalau zaman sekarang kalian mungkin sudah jarang melihat ya atau bahkan mengalami misalkan kalau kita punya saudara di luar negeri lah gitu ya. Kalau kita berkomunikasi ke sana, kalau sekarang kan kita tinggal pencet aja nomornya dari menggunakan handphone ya. Dulu zamannya saya masih kecil itu kan belum ada namanya handphone. Jadi kalau kita misalkan mau berkomunikasi, jangankan internasional, yang satu negara aja kalau udah beda provinsi itu kita harus disambungkan dulu. Apalagi itu kan ada kode-kodenya ya. Jadi, makanya di sini nih bedanya ada jaringan tetap sambungan jarak jauh, misalkan ini antar provinsi, terus jaringan tetap sambungan internasional. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan telekomunikasi khusus. Jadi telekomunikasi khusus ini juga ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi. Dan biasanya ini untuk keperluan pertahanan keamanan negara, untuk penyiaran, atau untuk keperluan sendiri, tapi keperluan sendiri ini ada aturannya. Keperluan sendiri untuk apa dulu? Nah, kemudian penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi itu ada badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi. Nah, kalau kita gambarkan evolusi teknologi dan layanan telekomunikasi, nah ini yang saya gambarkan ini baru sampai dengan generasi ketiga ya. Sekarang kan udah berkembang sampai generasi kelima, bahkan generasi keenam. Oke, nah ini generasi pertama itu digambarkan masih berupa suara ya. Dan banyak kelemahannya, artinya banyak hambatan-hambatan karena masih generasi pertama ini. Ya, kemudian nanti berkembang, muncul generasi kedua, ini udah ada international roaming, gitu ya. Kemudian nanti ada berkembang lagi generasi
2,5, kemudian 3G service ini udah ada streaming, video, audio, di sini udah lebih berkembang lagi. Kemudian nanti ada generasi ketiga ini kan ada CDMA kayak gitu-gitu misalnya. Generasi keempat, sekarang generasi kelima, dan ada juga udah muncul lagi generasi keenam. Di mana setiap generasi ini menunjukkan adanya perbaikan dari generasi sebelumnya, ya. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah besaran-besaran yang atau satuan yang biasa akan kita temuin kalau kita bergelut atau mempelajari atau terlibat dalam perhitungan besaran-besaran dalam telekomunikasi ya. Yang pertama, biasa kalau Anda mungkin membaca buku telekomunikasi, itu dituliskannya kalau bukan dalam, misalkan kalau besarnya penguatan yang diberikan oleh suatu alat komunikasi, itu misalkan berapa kali gitu ya. Tapi dituliskannya dalam dB. dB itu kan desibel ya. Desibel. Apa sih yang dimaksudkan dengan desibel ini? Desi itu kan kalau dalam satuan itu kan desi. Desi itu kan 10 ya. 10 seper 10 desimeter misalkan, itu kan berarti 0,1 meter kan kalau desimeter. Nah, kenapa harus dibawa ke dalam dB? Nah, itu diawali dari bahwa pembahasan transmisi itu akan dihadapkan dari perubahan level ya, baik itu pengurangan atau penambahan level dari signal elektrik. Nah, ini kan terjadi karena efek amplifier atau penguatan, kemudian gangguan atau noise, atau juga distorsi. Nah, di mana efek-efek ini itu ada perbandingannya kalau kita mencari besar penguatan, perbandingan daya, biasanya kan daya ya, daya dalam bidang telekomunikasi ini melibatkan bilangan-bilangan atau angka yang sangat besar dan sangat kecil. Misalkan contohnya seperti ini, kalau kita mengatakan gini, besarnya penguatan kalau dalam skala besar kan bisa sampai juta gitu kan. Nah, penguatannya misalkan 2 juta gitu. Nah, kalau kita salah menuliskan dalam angkanya aja kurang 1, kan udah beda kan pengertiannya ya. Sehingga untuk mengantisipasi ini, maka ukuran ini bisa lebih dipermudah kalau kita membawanya di dalam menjumlahkan atau merubahnya ke dalam logaritmik. Jadi logaritmnya itu dalam basis 10. Makanya untuk dB ini adalah 10 logaritma basis 10. Logaritma basis 10 itu artinya gini, kalau 2 itu berarti adalah berapa? 100 kan, artinya 10 pangkat 2. Kalau 4 berarti itu 10 pangkat 4. Nah, biasanya acuannya itu adalah dalam daya. Daya itu 10. Kenapa ada angka 10 di sini? Sebenarnya kan satuannya adalah bel. Bel itu didapatkan dari nama si penemu telepon ya, Graham Bell. Nah, sebenarnya bel gini. Ditambahkan D di sini, itu desibel. Desi ini kan desi. Desi itu kan 10 pangkat min 1 ya. Maka kalau kita tambahkan di sini desi 10 pangkat min 1, maka harus kita kalikan lagi dengan kebalikannya kan. 10 pangkat 1 atau 10. Maka di sini ditambahkan 10. 10 log daya.
daya keluaran terhadap daya masukan. Sedangkan kalau tegangan nanti beda lagi. Kita turunkan dulu daya. Daya itu kan adalah tegangan dikali dengan arus. Kemudian tegangan itu adalah V, tegangan itu adalah I dikali R, ya kan? Berarti tadi I kali R dikali I lagi berarti kan I kuadrat, V kuadrat R, berarti kuadrat. Nah, nanti kalau kita bawa ke dalam logaritma di sini, sini kuadrat berarti kan pangkat 2 dikalikan ke 10-nya ini jadi 20. Jadi nanti kalau untuk tegangan itu di sini 20 logaritma dari perbandingan tegangan. Jadi dibawa ke dalam logaritma gini. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah perbandingan-perbandingan karena dalam sistem transmisi ini perubahan-perubahan level yang besar dan kecil itu ya. Jadi misalkan tadi seperti saya katakan, kalau penguatan dayanya adalah 1.000.000 kali gitu, kita tuliskan nih 1/6. Tapi kalau kita bawa dalam dB ini, berarti tinggal kita kalikan 10 dikali 10 pangkat 6. Kan? 1.000.000 itu kan 10 pangkat 6. Nah, tinggal kita kali aja. 10 dikali 6, 60 dB. Ya, kan lebih mudah kan menuliskan 60 dB dibandingkan 1.000.000 1.000 gitu. Jadi singkatnya gitu loh. Kenapa besaran dan satuan penguatan transmisi ini dibawa dalam dB. Ya, jadi misalkan contohnya nih desibel. Jadi desibel ini adalah besaran yang menyatakan perbandingan antara level daya keluaran dengan tingkat level daya masukan. Pokoknya dalam logaritma. Jadi dB sama dengan 10 kali logaritma basis 10 dari daya keluaran dibandingkan daya masukan. Jadi 10 log, kalau daya keluarannya kita sebut dengan P2, daya masukannya P1. G-nya di sini menunjukkan gain atau penguatan. Misalkan contohnya gini. Ada juga kalanya kita tidak selalu dB ini dalam perbandingan daya keluaran dengan masukan ya. Bisa juga kita membawa suatu besaran, misalkan masukan dari suatu sistem informasi, misalkan itu berapa watt gitu. Nah, kita rubah ke dalam dB, bisa juga seperti itu. Misalkan contohnya di sini. Misalkan ini ada P1 sama dengan 5 watt, P2 1 watt, kalau ini perbandingan ya. Maka besarnya penguatan dayanya adalah 10 kali logaritma P2 dibagi P1. Jadi balikan nih ya, harusnya P1-nya 1, P2-nya 5. Jadi 5/1. Jadi hasilnya nanti adalah 10 kali logaritma 5/1. Nah, kalau kita cari logaritma dari 5 itu adalah dikali 10, nanti hasilnya 7. Tapi ada juga seperti ini. Misalkan kita hanya mau merubah, misalkan dimasukannya ini, keluarannya ini kita tidak tahu nih nilainya berapa. Yang diketahui adalah besarnya gain-nya berapa kali gitu. Berarti kan kita harus rubah dulu ini ke dalam besaran dB. Misalkan gini contohnya. Misalkan P1 1 watt ya. Nah, ini kalau kita rubah ke dalam dB berapa? Nah, kalau kita rubah ke dalam dB, berarti kita bandingkan. Jadi 1 watt di sini dari yang ada rumus ini, 1 watt di sini adalah pembanding ya. Berarti P1 ini dibandingkan dengan 1 watt. Nah, biasanya nanti dalam dB-nya di belakangnya ditambahkan watt. Artinya pembandingnya adalah dalam 1 watt. Sehingga kalau pembandingnya 1 watt, jadi kita bandingkan P1 ini dengan 1 watt. Jadi 10 kali logaritma daya ini yang besarnya tadi 1 watt dibandingkan dengan 1 watt. 1 dibagi 1 kan berarti 1 ya. 1 dibagi 1, 1.
1 ini kan sama dengan logaritma 1 itu kalau kita cari 0. Atau 1 itu kan sama dengan 10 pangkat 0 kan. 10 pangkat 0. Semua bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 kan adalah 1. Berapapun. 1.000.000 pangkat 0, 1. Jadi kalau kita bawa ini dalam basis 10, berarti 1 itu adalah 10 pangkat 0. Ini 10 pangkat 0, berarti 10 kali logaritma dari 1 itu 0, jadi 0 dB. Nah ini dB watt. Tapi kalau kita mengambil pembandingnya adalah mili, berarti 10 logaritma 1 watt dibandingkan dengan 1 miliwatt. Kita rubah. Jadi 10 log 1 watt dibagi 1 mili. Mili ini kan 10 pangkat min 3. Jadi 1 dibagi 10 pangkat min 3. Berarti kan hasilnya adalah 10 pangkat 3. Logaritma 10 pangkat 3 itu kan adalah 3. Jadi 10 dikali 3 jadi 30 dBm. Jadi misalkan kalau di sini yang dibutuhkan kita merubahnya dulu ke dalam dB, berarti bisa kita membandingkannya seperti ini. Kita ambil pembandingnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan masuk dayanya sama-sama 1 watt, tapi pembandingnya berbeda. Kalau kita lihat kan, berarti 0 dBW itu sama aja dengan 30 dBm. dBm, M ini kan miliwatt. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini. Kalau mili dBm 10 logaritma besarnya daya yang mau kita cari dibandingkan dengan 1 miliwatt. Sedangkan kalau dalam dBW itu berarti kita bandingkan dengan 1. Misalkan contohnya ini. Ini digambarkan suatu model penguat komunikasi seperti ini. Ini daya masukannya sebesar 2 miliwatt. Daya keluarannya 6 miliwatt. Nah, ini dikuatkan. Nah, kita mau melihat nih, berapa besarnya penguatannya. Ini masukannya tadinya 2 miliwatt. Kalau kita ukur pada keluaran jadi 6 miliwatt, berarti kan mengalami penguatan ya, atau diperbesar. Berapa kali diperbesar ini? Jadi kita bisa cari gain-nya dalam dB, dimana tadi gain itu sama dengan penguatan ini adalah 10 kali log daya keluaran atau daya out dibagi dengan daya masukannya. Nah, daya keluarannya ini 6 miliwatt dibagi dengan 2 miliwatt. Jadi 6 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti kan hasilnya adalah 3 dan dibagi 2. 10 log 3. Kalau kita cari log 3 dikali dengan 10 nanti ketemu hasilnya 4,77. Artinya perangkat penguat atau amplifier ini bisa memberikan penguatan sebesar 4,77 dB terhadap daya masukannya. Atau daya masukannya ini diperbesar sebesar 3 kali. Nah, ini perbandingan antara daya keluaran dengan daya masukan. Perbesar 3 kali kan, benar kan? Ini masukannya 2 menjadi 6, berarti kan diperbesar sebesar 3 kali. Atau bisa juga mengalami pelemahan. Kalau pelemahan itu berarti sinyal keluarannya lebih kecil dibandingkan masukannya. Misalkan contohnya ini. Daya masukannya 6 miliwatt, daya keluarannya 2 miliwatt. Berarti kan lebih kecil ya keluarannya ya. Berarti mengalami pelemahan atau atenuasi. Atenuator. Maka kalau kita mencari gain-nya, 10 log daya keluaran dibandingkan dengan daya masukan, berarti kan sama dengan 10 kali log 0,00 ini. Atau 10 kali log 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, ketemu nanti nilainya di sini kalau kita cari pakai kalkulator dapat minus. Jadi kalau gain ini tandanya hasilnya di sini minus, itu berarti terjadi pelemahan atau atenuasi.
Artinya daya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan daya masukan. Beda dengan yang mengalami penguatan atau amplify di sini, itu keluarannya lebih besar dibandingkan daya masukan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya dari tadi ngomong, kalian dengarkan nggak? Halo? Dengar ya? Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Bu, Halo? saya izin bertanya. Oh ya, silakan. Hmm, Sebelumnya perkenalkan nama saya Amelie dengan NIM 2020-11272. Ya. Untuk yang bagian slide 28 yang untuk konversi sinyal analog ke sinyal digital itu ya Bu. Saya masih kurang paham Bu, maksudnya itu gimana ya Bu ya? Kok ada sampling terus ada coding, soalnya tadi juga itu sinyalnya itu patah-patah Bu di saya. Oh, slide nomor berapa tadi? 28. Iya Bu, Kelihatan nggak sekarang? sudah Bu ya Bu. Ya, nih. Ya. Jadi konversi ini kan merubah ya. Jadi mengkonversi merubah dari sinyal analog ke sinyal digital. Sinyal analog ini kan continuous seperti ini ya. Jadi dalam proses merubah dari analog ke digital, nah prosesnya itu ada ketiga langkah ini. Ada sampling, kuantisasi ya atau quantization, kemudian coding. Jadi dikodekan. Artinya adalah kalau digital itu kan kita tahu dia hanya tahu tidak tahu nilai misalkan 5 volt, kita misalkan lah yang di grafik ini 1 2 3 4 5 8 ini adalah volt. Nah, tapi kan kalau di sistem digital dia kan tidak mengenal angka selain 1 dan 0 kan. Apalagi misalkan 5,2, 5,3, 3, berapa tidak mengenal itu. Atau kalau kita balik lagi ke sistem digital, itu kan namanya ada daerah apa sih istilahnya di sistem digital itu yang daerah ya pokoknya daerah itu tidak dikenal sama sistem kalau digital gitu, hanya 0 dan 1 yang dikenal. Nah, bagaimana supaya sinyal di analog yang kontinu ini bisa dikodekan menjadi sinyal digital yang berupa 0 dan 1. Nah, pertama-tama di sampling dulu. Jadi diambil sampling, nilai-nilai sampel ya, sampling gitu. Misalkan nih, setelah diambil sampling, misalkan kan di sini ada beberapa sampling nih. Sampling yang pertama, misalkan kalau eh, di sini, misalkan ini sebenarnya ada 5,2 gitu ya. Nah ini dikuantisasi supaya si coder ini atau alat yang mengubah atau melakukan proses coding itu bisa mengenal, dia kan mengenalnya angkanya yang utuh seperti ini 1 2 3 4 5 8 gitu. Nah, dikuantisasi lah diambil ke pendekatan, oh ini pendekatannya adalah 5. Kemudian yang ini misalkan ini adalah sebenarnya 1,1 gitu. Nah, di pendekatannya 1. Seterusnya dari titik-titik sampling ini misalkan ini adalah sebenarnya dia 2,9 gitu. Nah, dikuantisasi menjadi 9. Baru kemudian setelah dikuantisasi, nah ini dikodekan. Misalkan ini 5. Nah, 5 ini dikodekan menjadi angka-angka eh, eh, digit gitu ya, 10 10. Bahkan kalau ini 1101 1101 ini berapa? Ini kan berarti 1 nah ini 101 ini kan 5 ya. Ini kan angka digit paling kecil. Masih ingat kan sistem digital ya? LSD. Ini signifikan digit yang paling
akhir. Terus yang depan ini kan MSB, most significant digit. Benar nggak ya? Benar kan kalau sistem digital gitu kan? Jadi angka yang paling berarti. Jadi angka kalau misalkan di sini 1 ini adalah berarti 2 pangkat 0 ya. 1 kali 2 pangkat 0. Berarti kan 1 kali 2 pangkat 0 itu 1. 1 kali 1 kan 1. Nah, angka yang kedua ini 2 0 dikali apapun ini, karena ini 0 kan berarti 0 ya. Berarti ini 1, ini 1 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kan 4. Jadi 1 tambah 4, 5. Nah, yang depannya ini adalah kodenya, kode samplingnya ini. Jadi artinya titik sampling yang diambil ini tadi, kalau dikonversi menjadi sinyal digital, nah ini adalah 1101. Terus kemudian kalau di sini 2 dikodekan jadi ini. Kemudian kalau ini dikodekan jadi ini. Nah, itu maksudnya. Jadi proses konversi untuk sinyal analog menjadi sinyal digital itu urutan-urutannya gitu. Jadi di sampling dulu, ya, diambil sampel-sampelnya, kemudian nanti hasil samplingnya ini diambil pendekatannya atau dikuantisasi, baru kemudian dikodekan hasil kuantisasinya ini, sehingga nanti hasil akhirnya adalah berupa sinyal digital. Jadi 0101. Begitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, yang tadi yang ada perhitungan-perhitungannya itu kita lanjutkan minggu depan ya. Itu harus apa namanya? Harus ada coret-coretannya. Nanti saya coba bikin penjelasannya, urutan-urutannya dari mana supaya lebih gampang mengerti nanti. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya. Karena tidak ada yang mau bertanya, sebenarnya, oh ya, kalian senang gak sih kalau kuliah sore-sore begini? Nyambung lagi. Loh? Oke, untuk kelas ini, ketua kelasnya siapa? Sama juga ya? Sama, Bu. Oh, Dika juga. Oke. Nah, kayaknya nama pesertanya juga sama semua ya? Benar nggak? Dengan yang elektronika yang kelompok G tadi? Benar, Bu. Sama nggak? Oke. Jadi kalau sama artinya grup WA-nya yang tadi satu aja ya, benar ya? Bisa bikin 2 grup. Jadi istilahnya nanti kalau satu grupnya informasi mengenai kedua mata kuliah ini nanti saya informasi tentang kedua mata kuliah ini berarti saya di grup yang sama aja. Ya. Halo, tadi siapa? Ada yang mau bertanya? Halo? Tadi sepertinya ada yang ngomong. Oke ya, kalau tidak ada saya absen dulu ya.
Raihan, Raihan hadir, Ada? Bu. Siti Nurlita, Raihan. ya. Halo. Siti Nurlita, ada Siti Nurlita, Hadir, Bu. ya. Maulana Fadlan, Hadir, Bu. Cut Ifatul, ada? Nggak ada ya? Hari Tua, Hadir, Bu. Muhammad Sohibul, Hadir. Dwi Febrian, Hadir, Bu. Faris Siki. Hadir, Bu. Oke. Indah Aulia. Hadir, Bu. Aduh, suaranya kok berbarengan tuh. Ayu Andini. Ibu. Ayu Andini. Ada Ayu Andini? Hadir, Bu. Oh, ya. Mona Lisa. Hadir, Bu. Azizi. Ada Azizi? Hadir, Bu. Kevin. Hadir, Bu. Ambarwati. Hadir, Bu. Ardi Rizky. Hadir, Bu. Asprinda. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Novian. Ada Novian? Bu, untuk Novian masih swab, Bu. Tadi katanya jaring masih di sana, Bu. Di tempat swabnya, Bu. Izin berarti ya. Iya, Bu. Jaki. Hadir, Bu. Randy. Hadir, Bu. Diva. Hadir, Bu. Ramadan. Ramadan Himawan hadir, Bu. Kenapa? Ramadan Himawan ada. Hadir, Bu. Dika. Hadir. Hadir, Muhammad Bu. Jainal. Hadir, Bu. Muhammad Sadam. Halo, Muhammad Sadam? Nggak ada ya? Muhammad Sadam. Bayu Nugraha. Bayu hadir, Bu. Terry. Hadir, Bu. Reza. Hadir, Bu. Reza. Pandika. Ada Pandika Apriliansyah. Ada, Bu. Hadir, Bu. Fahrun Al-Razi. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Oke, itu ya. Hari ini pertemuan kita sampai di sini. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, maaf, Bu. Itu Cut Ifatul Bu, Umnia. izin, Bu. Mic-nya tidak bisa dibuka, Bu. Siapa? Tunggu sebentar. Cut Ifatul Umnia, Bu. Dia. Bentar ya. Terima kasih, Bu. Ya. Bu, izin, Bu. Ya. Raihan Rahman tadi udah ya, Bu? Suaranya patah-patah, Bu. Siapa? Raihan Rahman, Bu. Raihan Rahman. Raihan. Iya, Udah, suaranya tadi, patah-patah tadi, Bu. Oh iya, Bu. Paling Makasih, Bu. awal kan? Iya, Bu. Paling awal. Oke. Makasih, Bu.
Udah ya. Kalau tidak ada lagi, pertemuan kita sampai sini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Nanti materinya saya rapikan dulu ya, sama seperti elektronika tadi saya rapikan dulu. Nanti akan saya informasikan hasilnya. Terus kemudian jangan lupa ya dibikin grup WA-nya sama siapa tadi ketua kelasnya, Dika Maulana. Ya. Oke, kalau sudah, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih Bu.